engineer yang jujur itu ketika melihat pesawat bisa take off, itu mereka memandangnya sebagai misteri. Yang jujur loh ya, kayak saudara gue yang kerja di IPTN atau PTDI sekarang ya, itu dia bilang nggak tahu kenapa bisa naik itu pesawat, bisa terbang dengan cara nancep gas. Jadi pesawat itu dikebut pada suatu titik, pada suatu kecepatan tertentu, dia naik begitu saja. Penyebabnya apa? Ya mereka nggak tahu. Itu jujurnya begitu, engineer yang jujur begitu. Karena ditinjau dari segi teori yang ada, yaitu gravitasi dan ketiadaan gaya dalam tanda petik yang bisa mengangkat bobot sebegitu besar, itu mereka melihat ini sebagai sesuatu yang belum mempunyai jawaban kenapa gitu ya. Pokoknya mau istilahnya kalau mau take off ya ngebut aja titik. Walaupun nggak tahu itu hakikatnya apa dengan ngebut itu kok bisa naik. Nah di sini gue banget mau menjelaskan suatu teori baru ya. Basicnya ya flat earth ya. Karena susah kalau dengan asumsi bumi bulat dan gravitasi dan apa Bernoulli principle itu susah. Benang merahnya di mana juga kita tidak bisa ngeh gitu ya. Jadi bumi bulat ini, bukan, bumi datar ini, itu kan melesat ya. Ya di video sebelumnya bisa dijelaskan ya. Melesat itu pada tahap awalnya kan universal acceleration ya. Jadi naik ke atas dengan akselerasi kecepatan yang makin tinggi makin tinggi. Nah, pada periode kedua, periode selanjutnya itu berbalik menjadi downward universal deceleration. Nah, pada saat ini kita pada tahap downward universal deceleration, artinya kita mengarah ke arah bawah dengan kecepatan yang makin lambat gitu. Walaupun kecepatan sekarang ya nggak bisa dibayangkan betapa cepatnya ya, melebihi kecepatan suara ya, triliunan meter per detik ya, mungkin aja itu. Buktinya sampai sekarang bumi ini masih lestari kan. 1G kan 9,81 meter per detik kuadrat. Itu baru 1 detik gitu. Gimana ribuan tahun, gimana jutaan tahun ya. Ya, kembali ke teori take off ya. Jadi kita ambil universal acceleration dulu dah yang lebih dikenal ya, walaupun nggak terkenal amat ya. Bumi ini naik ke atas dengan kecepatan yang makin bertambah. Walaupun sebenarnya kita sekarang pada tahap downward universal deceleration. Tapi untuk menjelaskan lebih enak pakai metode penjelasan universal acceleration ya. Karena keduanya itu tidak beda untuk menganalisa take off secara kasat mata ya. Jadi kalau bumi itu naik dengan akselerasi ke atas, berarti udara pun naik ke atas dengan force gitu ya, dengan kecepatan yang makin tinggi. Nah, kalau ketika pesawat itu di darat, dikebut, itu kan berarti bumi ini
makin mendorong gitu ya, makin luas dorongannya per detik ya, per satuan waktu. Nah, semakin banyak dorongan, semakin besar dorongan, itu semakin pesawatnya naik kan. Kalau kecepatannya rendah ya nggak bisa naik karena dorongan dari bumi ya per detik kuadratnya itu ya segitu itu. Tapi kalau ngebut dalam 1 detik itu penampang bumi lebih luas lagi untuk mendorong pesawat ke atas. Belum lagi memang udara itu makin ngumpul kan, makin banyak ngumpul ketika kecepatan makin perbesar gitu kan. Itulah yang menyebabkan take off. Nah, ketika sudah naik, sudah terbang, prinsipnya ya yang menyebabkan dia tetap terbang adalah sama kecepatan itu sendiri. Dengan kecepatan yang cukup, berarti molekul-molekul udara yang menghantam bagian bawah dari pesawat itu, baik sayap maupun badan pesawat ya, bagian bawahnya, itu semakin banyak kan molekul-molekul udara yang menghantam itu per detik ya. That's why pesawat akan didorong ke atas. Kalau dorongan ke atas itu sama dengan dorongan bumi ya, akselerasi ke atas itu sama dengan akselerasi bumi, maka yang ada adalah terbang horizontal. Secara kasat mata pesawat itu terbang horizontal. Ya, prinsipnya begitu aja. Jadi kalau pakai hukum Bernoulli Principle itu kita didera oleh kebingungan gitu. Bagaimana pesawat yang begitu besar bobotnya, bertonton gitu ya, baik bodi pesawat maupun isinya berupa penumpang dan barang. Apakah masuk akal? Sayap yang cuma seemprit gitu masanya, beratnya, bisa menanggung bobot yang bertonton. Nggak masuk akal. Jadi yang bikin pesawat naik bukan hanya sayap, tapi keseluruhan penampang pesawat bagian bawah. Baik itu di bawah sayap maupun di bawah bodi pesawat. Dengan prinsip ya tadi, udara di bawah itu memukul pesawat ke atas. Ya tadi kan penjelasan melalui universal acceleration. Kalau kita ngambil downward universal deceleration, itu sama juga karena bumi ini meluncur ke bawah dengan kecepatan yang makin rendah. Jadi di situ ada yang disebut air resistant, perlawanan dari udara, karena udaranya itu seperti juga bumi, dia makin rendah kecepatannya, sementara pesawat itu ikut ke bawah dengan kecepatan yang konstan. Walhasil bagian bawah pesawat itu dihantam oleh molekul-molekul udara. Semakin cepat, semakin luas pula, semakin banyak pula molekul-molekul udara yang menghantam bodi pesawat. Itu sebabnya pesawat itu terlihat bisa terbang. Dan sukar dibayangkan dalam skema bumi bulat, gravitasi, dan Bernoulli Principle. Jadi yang perlu ditry adalah downward universal deceleration. Try this at home.